Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Resma Anggri Putri dan ketiga rekan saya yaitu Vanessa Aprilia, Sabrina Lailin Nur dan juga Nia Damayanti. Di sini kami akan mempresentasikan progres pencapaian UMKM Ayam Geprek Jalu yang telah kami lakukan selama kegiatan pengembangan bisnis. UMKM yang kami dampingi adalah Ayam Geprek Jalu, sebuah usaha kuliner yang berdiri sejak tahun 2018 dan berlokasi di Gang Haji Amin, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Lampung. Berdasarkan hasil observasi awal, kami menemukan beberapa permasalahan yang kemudian kami kelompokkan menjadi beberapa KPI. KPI yang pertama adalah legalitas usaha, yaitu pengurusan sertifikat halal. KPI pertama kami laksanakan pada tanggal 8 April 2026. Berdasarkan observasi, UMKM Ayam Geprek Jalu belum memiliki legalitas usaha yang lengkap, khususnya sertifikat halal. Kondisi ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen dan membatasi peluang usaha untuk berkembang. Oleh karena itu, kami melakukan pendampingan berupa sosialisasi mengenai pentingnya sertifikat halal, membantu pemilik usaha mengecek kelengkapan dokumen administrasi, serta memberikan arahan mengenai tahap pengajuan sertifikat halal. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar UMKM memiliki legalitas yang lebih lengkap, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual, serta memperluas peluang kerjasama maupun pemasaran. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa seluruh dokumen persyaratan telah kami identifikasi dan persiapkan. Namun, saat proses pengecekan ditemukan kendala, yaitu nomor induk kependudukan atau NIK pemilik usaha sudah pernah digunakan pada pendaftaran usaha lain, sehingga proses pengajuan sertifikat halal belum dapat dilanjutkan. Sebagai solusi, kami menyarankan pemilik usaha untuk melakukan perbaikan data terlebih dahulu agar proses pengajuan dapat dilanjutkan. Akan tetapi, untuk usaha Ayam Geprek Jalu tetap memilih untuk tidak mengajukan sertifikat halal. Berikut adalah tampilan foto sosialisasi sebagai bukti pendampingan. Baik, KPI yang kedua adalah digitalisasi sistem pembayaran. KPI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 12 April 2026. Pada awal pendampingan, metode pembayaran digital yang dimiliki UMKM masih terbatas, sehingga belum memberikan banyak pilihan kepada pelanggan. Untuk mengatasi hal tersebut, kami mendampingi pembuatan akun ShopeePay dan melakukan pengecekan kembali terhadap QRIS yang sebelumnya sudah dimiliki UMKM. Tujuan kegiatan ini adalah mempermudah proses transaksi, meningkatkan kenyamanan pelanggan, serta mendukung transformasi digital pada UMKM. Hasil yang kami capai yaitu akun ShopeePay berhasil dibuat dan dapat digunakan sebagai metode pembayaran pada ShopeePood. Selain itu, kami juga memastikan bahwa QRIS masih aktif sehingga dapat digunakan kembali untuk menerima pembayaran melalui berbagai aplikasi dompet digital. Dengan adanya pembayaran digital, proses transaksi menjadi lebih praktis, cepat, dan memberikan kemudahan bagi pelanggan. Dan berikut adalah tampilan bukti QRIS dan aktivasi pada ShopeePay. Selanjutnya adalah KPI yang ketiga, yaitu pengelolaan keuangan. KPI yang ketiga kami laksanakan pada tanggal 20 April 2026. Pada saat observasi awal, kami menemukan bahwa pencatatan keuangan usaha masih bercampur dengan keuangan rumah tangga. Hal tersebut membuat pemilik usaha kesulitan mengetahui kondisi keuangan usahanya secara pasti. Sebagai solusi, kami membuat dan menyerahkan buku kas sederhana, kemudian memberikan pendampingan mengenai cara mengisi dan menggunakan buku kas tersebut. Tujuan pembuatan buku kas adalah agar transaksi usaha tercatat dengan baik, keuangan terpisah dari keuangan pribadi, serta memudahkan pemilik dalam mengontrol arus kas dan menghitung keuntungan usaha. Adapun alur penggunaan buku kas yang kami ajarkan adalah setiap hasil penjualan dicatat
Di kolom pemasukan, setiap pembelian bahan baku maupun biaya operasional dicatat pada kolom pengeluaran. Setelah itu, saldo dihitung secara berkala sehingga pemilik usaha dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya setiap hari. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa pemilik usaha telah memahami pentingnya pembukuan sederhana dan mulai menerapkan pencatatan transaksi secara teratur. Baik, ini adalah foto penyerahan buku kas sebagai bukti pendampingan. Perkenalkan, nama saya Sobrina Laili Nur. Di sini saya akan menjelaskan untuk KPI yang selanjutnya. Untuk KPI yang selanjutnya yaitu pencatatan atau stock of name bahan baku. Pada saat observasi awal, kami menemukan bahwa UMKM ayam geprek belum memiliki sistem pencatatan atau stock of name bahan baku. Hal tersebut menyebabkan persediaan bahan baku sulit dipantau dan berpotensi menimbulkan kekurangan ataupun kelebihan stok. Untuk mengatasi kondisi tersebut, kami melakukan pendampingan dengan membuat sistem pencatatan stok serta mekanisme controlling bahan baku. Kami juga menyusun daftar stok yang digunakan sebagai acuan untuk mencatat bahan baku yang keluar dan masuk. Selanjutnya, dari hasil pendampingan yang kami lakukan, UMKM telah memiliki sistem pencatatan stok bahan baku yang lebih teratur, sehingga pemilik usaha dapat memantau persediaan dengan lebih mudah, serta melakukan pengecekan stok secara rutin di setiap akhir bulannya. Dan kegiatan ini telah berhasil kami lakukan pada tanggal 20 April 2026. Berikut adalah bukti dari capaian program kerja kami. Untuk KPI yang selanjutnya yaitu supplier tetap. Pada saat observasi berikutnya, kami menemukan bahwa bahan baku diperoleh dari pasar dan UMKM belum memiliki supplier tetap. Oleh karena itu, kami merencanakan kegiatan berupa pencarian supplier yang dapat menyediakan bahan baku secara konsisten. Kami melakukan perbandingan harga dan mencoba menyusun daftar supplier sebagai alternatif bagi UMKM. Namun, berdasarkan hasil pendampingan yang kami telah lakukan, pemilik UMKM memutuskan untuk tidak menggunakan supplier tetap karena selama ini mereka sudah memiliki beberapa pemasok yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan harga yang tersedia di pasar. Dengan demikian, rencana penggunaan supplier tetap ini tidak dapat diterapkan karena disesuaikan dengan kebijakan dan kondisi dari UMKM tersebut. Berikut adalah lampiran bukti dari bahan baku. Untuk KPI yang selanjutnya yaitu pembuatan SOP. Berdasarkan hasil observasi, UMKM belum memiliki standar operasional prosedur atau SOP dalam proses produksi dan penggunaan alat produksi. Untuk mengatasi hal tersebut, kami menyusun SOP yang mencakup bidang produksi, pemasaran, dan keuangan. Kemudian, SOP produksi dibuat agar proses memasak, kebersihan, dan kualitas produksinya tetap terjaga. Selanjutnya, SOP pemasaran dibuat untuk tujuan membantu dalam pelaksanaan promosi dan pelayanan kepada pelanggan. Sedangkan SOP keuangan disusun agar pencatatan pemasukan dan pengeluaran menjadi lebih rapih dan mudah dipantau. Kemudian, untuk hasil pendampingan UMKM, kami telah memiliki SOP yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan operasional usaha sehingga kegiatan menjadi lebih efektif, tertata, konsisten, dan mendukung perkembangan usaha untuk kedepannya. Berikut adalah bukti capaian program kerja kami dalam pembuatan SOP. Di sini ada 3 SOP. Yang pertama SOP pemasaran, SOP keuangan, dan SOP produksi. Selanjutnya yaitu masuk ke KPI yang ke-7, yaitu KPI yang ke-7 belum memiliki kualitas produksi yang baik. Namun untuk kualitas rasa sudah oke. Untuk tanggal pelaksanaannya sudah kami laksanakan pada tanggal 7 April 2026. Untuk hasil fakta di lapangannya yaitu UMKM ayam geprek sudah diberikan pendampingan terkait peningkatan kualitas produksi agar hasil produk menjadi lebih baik dan konsisten.
Kami memberikan rekomendasi penggunaan alat produksi yang lebih efisien untuk membantu mempercepat proses produksi dan meningkatkan kualitas hasil makanan. Selain itu, kami juga memberikan saran terkait standarisasi, rasa, tekstur, dan tampilan produk supaya kualitas ayam geprek tetap terjaga dan lebih menarik bagi konsumen. Pendampingan ini dilakukan agar UMKM mampu meningkatkan kualitas produk serta daya saing usaha di pasaran. Selanjutnya yaitu masuk ke KPI yang ke-8, yaitu ada saluran distribusi yang dilakukan masih terbatas. Untuk tanggal pelaksanaannya sudah kami laksanakan pada tanggal 12 April 2026. Untuk hasil fakta di lapangannya yaitu UMKM sudah diberikan pendampingan terkait perluasan saluran distribusi untuk membantu meningkatkan penjualan produk. Kami memberikan saran kepada pihak UMKM untuk mulai memanfaatkan platform penjualan online seperti Shopee Food agar produk dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Selain itu, kami juga menjelaskan manfaat penggunaan layanan pesan antar online dalam meningkatkan pemasaran dan mempermudah konsumen melakukan pemesanan. Pendampingan ini dilakukan agar UMKM mampu memperluas distribusi produk serta meningkatkan daya saing usaha di era digital. Berikut saya lampirkan untuk bukti pencapaian program kerja pada tampilan Shopee Food yang sudah kami laksanakan. Teman-teman bisa lihat di slide ini. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke KPI yang ke-9, yaitu sudah memiliki merek atau brand logo namun belum memiliki slogan atau tagline. Untuk tanggal pelaksanaannya itu sudah kami laksanakan di tanggal 1 April 2026. Untuk hasil fakta di lapangannya yaitu UMKM sudah diberikan pendampingan terkait penguatan brand agar usaha memiliki identitas yang lebih kuat dan mudah dikenal oleh konsumen. Kami telah melakukan analisis value atau keunggulan produk dibandingkan kompetitor seperti cita rasa, harga yang terjangkau, dan kualitas produk yang dialami UMKM. Selain itu, kami juga membantu melakukan analisis kompetitor terkait strategi promosi, variasi menu, harga jual, serta penggunaan media sosial dan platform online food delivery. Dalam kegiatan pendampingan ini, UMKM juga sudah diberikan beberapa alternatif slogan atau tagline yang sesuai dengan karakter produk seperti yaitu pedasnya nampol, sekali coba pasti ketagihan. Kami juga memberikan saran agar slogan atau tagline tersebut mulai digunakan pada media promosi dan kemasan produk supaya tampilan promosi menjadi lebih menarik serta mampu meningkatkan daya tarik konsumen terhadap UMKM ayam geprek. Di sini teman-teman bisa lihat untuk bukti capaian program kerja yang sudah kami lakukan, yaitu untuk tampilan logo dan foto disertai tagline. Selanjutnya saya akan memaparkan program kerja pembuatan akun Google Maps dan konten digital untuk UMKM Geprek Jalu. Sebelum dilakukan pendampingan, UMKM Geprek Jalu belum memiliki akun Google Maps sehingga pelanggan cukup kesulitan untuk menemukan lokasi usaha. Oleh karena itu, kami membantu untuk mendaftarkan usaha ke Google Maps dengan melengkapi titik koordinat, informasi usaha, jam operasional, serta dokumentasi produk. Selain itu, kami juga membuat beberapa konten promosi berupa foto dan desain produk yang lebih menarik dan informatif. Melalui program ini, diharapkan visibilitas UMKM dapat meningkat, pelanggan lebih mudah memperoleh informasi, dan pemasaran digital dapat berjalan lebih efektif. Nah, pada slide ini ditampilkan bukti pelaksanaan program kerja berupa akun Google Maps yang telah berhasil dibuat beserta titik koordinat usaha, serta contoh konten promosi produk yang telah kami rancang. Program kerja berikutnya adalah pengembangan inovasi produk. Berdasarkan hasil observasi, UMKM Geprek Jalu belum melakukan inovasi produk selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Oleh karena itu, kami memberikan pendampingan dalam menciptakan varian produk baru yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat konsumen. Melalui program ini, diharapkan UMKM memiliki produk yang lebih variatif, meningkatkan daya saing usaha, serta mampu menarik minat pelanggan baru tanpa menghilangkan ciri khas produk yang telah dimiliki. Pada slide ini ditampilkan bukti hasil inovasi produk yang telah berhasil dikembangkan, yaitu penambahan varian sambal terasi dan sambal kecap.
Inovasi ini menjadi salah satu upaya untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen sekaligus meningkatkan nilai tambah produk ayam geprek Jalu. Selanjutnya adalah penyusunan profil digital UMKM serta analisis keunggulan produk. Sebelumnya, UMKM belum memiliki foto produk yang layak digunakan sebagai media promosi. Oleh karena itu, kami melakukan pengambilan foto produk dengan tampilan yang lebih menarik dan berkualitas. Selain itu, kami juga melakukan analisis terhadap keunggulan produk berdasarkan pengalaman pelanggan seperti cita rasa, kualitas produk, harga yang terjangkau, serta pelayanan yang baik. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun strategi promosi yang lebih efektif. Pada slide ini ditampilkan hasil analisis keunggulan produk yang dimiliki UMKM Geprek Jalu. Beberapa keunggulan utama yang berhasil diidentifikasi antara lain yaitu cita rasa yang khas, kualitas produk yang terjaga, harga yang kompetitif, serta pelayanan yang ramah kepada pelanggan. Keunggulan-keunggulan tersebut menjadi nilai jual yang dapat dipertahankan dan terus dikembangkan. Selanjutnya adalah capaian kegiatan Expo Kolaborasi Mahasiswa dan UMKM. Selama pelaksanaan Expo, target penjualan yang telah ditetapkan berhasil melampaui ekspektasi. Pada hari pertama, target penjualan sebanyak 30 porsi berhasil dilampaui dengan realisasi sebanyak 40 porsi. Kemudian pada hari kedua, target 35 porsi juga berhasil terlampaui dengan total penjualan mencapai 50 porsi. Capaian ini menunjukkan bahwasannya strategi promosi yang dilakukan, kualitas produk yang ditawarkan, serta antusiasme pengunjung memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan sekaligus memperkenalkan UMKM Geprek Jalu kepada masyarakat yang lebih luas. Halo guys, jangan lupa ya mampir ke ayam geprek Jalu. Lihat nih. Ini ada nasi, ada tempe, ada tahu, ada ayam geprek sama sambal hijaunya serta lalapannya dan free ST guys. Pasti enak banget tuh. Lihat kemasannya bagus banget kan?